Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sejumlah kios di pasar LKMD Selipi, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Sulitnya sumber air dan pintu kios yang terkunci membuat petugas sulit menjangkau titik api. Kobaran api membakar pasar LKMD Selipi Jalan Aibda KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Api berasal dari kios bagian tengah dan menjalar ke kios lainnya. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sulitnya sumber air dan pintu kios yang terkunci membuat petugas sulit menjangkau titik api. 3 kios terdiri dari kios buah, baju, dan bumbu dapur ludes terbakar. Kios, ada 3 kios, kios baju, kios tembakau, sama kios bumbu dapur. Titik apinya dari mana Dan awalnya Dan? Dari tengah. Merambat ke yang lain ya Dan? Ya, merambat ke yang lain. Untuk penyebabnya sendiri apa Dan? Kita belum mengetahui, masih dalam proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik rumah warga terbakar di Parepare, Sulawesi Selatan. Api berasal dari atap plafon rumah warga. Kobaran api membakar sebuah rumah di salah satu kompleks BTN di Kelurahan Watang, Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan. Dibantu warga, petugas yang tiba di lokasi berupaya menjangkau titik api hingga masuk ke dalam rumah. Banyaknya material mudah terbakar, api dengan cepat merambat dan membakar isi rumah. Sumber api diduga akibat korsleting listrik yang berada di atas plafon rumah. Menurut informasi dari warga setempat bahwa api itu berasal dari atas plafon. Kalau dugaan sementara kebakarannya itu Pak? Yang sementara masih jelas mandai. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil karyawati Bank BPD Bali yang tewas dibunuh terlacak menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk. Sementara handphone korban ditemukan tanpa memory card. Pelaku diduga melarikan diri keluar Bali. Polisi menemukan sejumlah barang milik Agung Mira Agung Lestari, pegawai Bank BPD Bali yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Handphone milik korban ditemukan di daerah Selemadek Barat dan kini dalam uji lab forensik Polda Bali. Selain itu, mobil korban yang hilang diketahui melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Upaya pengungkapan terus dilakukan jajaran Reskrim Polres Jembrana, di-backup oleh penyidik Polda Bali. Dengan kendaraan yang disampaikan oleh keluarganya bahwa dia pergi membawa kendaraan, itu kita masih telusuri terus karena ada beberapa saksi yang menyampaikan bahwa mobil tersebut ada melintas di wilayah Gilimanuk. Oke. Dan mungkin bisa diperjelas HP itu ditemukan di mana, Bro? Di wilayah Selemadek Selemadek. Barat. Kita temukan HP, sudah tidak ada SIM card dan memorinya. Sebelumnya, Agung Mira Agung Lestari ditemukan tewas di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Mobil dan handphone janda 2 anak ini hilang. Hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sebelum dinyatakan hilang, korban I Gusti Agung Mirah Lestari sempat menghubungi anaknya, namun tidak bisa dihubungi balik. Janda 2 anak ini ditemukan tewas di pinggir jalan setelah 3 hari hilang. Suasana duka menyelimuti rumah duka I Gusti Agung Mirah Lestari, pegawai Bank BPD Bali yang ditemukan tewas di pinggir jalan Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Keluarga mempersiapkan upacara ngaben di rumah korban di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali.
Anak korban I Gusti Agung Pramita Jayantri mengaku terpukul sang ibu tewas mengenaskan. Sebelum hilang, mahasiswa 18 tahun ini sempat menghubungi ibunya, namun handphone korban mati. Keluarga berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap dan dihukum berat. Tentang si pelaku sangat pokoknya hukuman setimpal lah kalau saya pengen ya. Tapi kalau misalnya hukuman yang lain-lain kayak karma kala gitu serahkan urusan Tuhan. Iya itu kan telepon waktu ospek karena saya tidak angkat kan. Karena saya tidak bisa angkat telepon karena lagi technical meeting. Habis itu udah saya telepon balik sudah tidak nyambung. Korban I Gusti Agung Mirah Lestari ditemukan tewas setelah 3 hari hilang. Korban pamit kepada anaknya akan pergi menggunakan mobil. Handphone korban ditemukan di daerah Selemadek Barat, Kabupaten Jembrana, sedangkan mobilnya diketahui menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Polisi memburu pelaku yang diduga melarikan diri keluar Bali. Dari Badung, Bali, Wiradana Anyus melaporkan. 7 pekerja di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami luka bakar setelah tersengat listrik tegangan tinggi. Peristiwa ini terjadi saat para korban sedang memasang tiang besi untuk jaringan seluler. Tujuh pekerja korban tersengat listrik tegangan tinggi menjalani perawatan sementara di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat para korban sedang memasang tiang sebuah operator seluler. Dari 7 korban, 2 diantaranya mengalami luka berat. Para korban umumnya terluka bakar setelah tersetrum. Dugaan sementara, kejadian ini akibat tiang besi seluler yang terlalu tinggi dan mengenai kabel listrik tegangan tinggi yang terkelupas. Tahu semua Pak, saya sampai udah nggak sadar itu Pak. Tapi alhamdulillah Masih selamat masih ya? selamat Pak. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juwaryono melaporkan. 2 sepeda motor mengalami kecelakaan dari arah berlawanan di Jalan Lintas Kabanjahe, Kutacane, Karo, Sumatera Utara. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara terluka parah. Polisi dan warga mengevakuasi salah satu motor yang mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Kabanjahe, Kutacane, tepatnya di Desa Kacaribu, Karo, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini 2 pengendara motor terluka. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera mengevakuasi salah satu korban yang luka menggunakan mobil bak terbuka ke Rumah Sakit Eva Rina Etaham Brastagi. Peristiwa berawal saat 2 motor melaju dari arah berlawanan. Tiba di lokasi kejadian, salah satu motor yang berkecepatan tinggi hilang kendali hingga menghantam motor lainnya dari arah berlawanan. Datang dari arah Kandibata menuju Kabanjahe, satu lagi sektor datang dari Kabanjahe menuju Kandibata. Nah, jadi diperkirakan korbannya 2 orang karena menurut informasi tidak mempunyai boncengan. Nah, jadi sekarang korbannya masih kita cek ke rumah sakit. Usai peristiwa tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di rumah kontrakan. Pelaku merusak kunci motor, kunci kontak motor, dan rantai gembok motor korban. Naas motor korban baru 2 minggu dibeli dan belum terpasang nomor polisi. Pelaku pencurian motor terekam CCTV masuk ke dalam kontrakan di Jalan Selamat Ketaren, Medan, Sumatera Utara. Pelaku membobol rantai gembok dan kunci kontak motor incarannya. Diketahui pelaku beraksi bersama satu rekannya yang menunggu di luar. Pelaku kabur membawa motor korban. Naas motor korban baru saja dibeli sekitar 2 minggu lalu dan belum terpasang nomor polisi. Diduga pelaku telah merencanakan aksi pencurian ini. Kalau dari CCTV ya, itu kan dia ngedorong mobilnya
motornya itu kan didorong, terus nggak bisa karena digembok itu ya kan jadi apa? Itulah dia ini ngerusak, kayak ngambil alat dari tas yang dia di depan karena dia pakai hoodie sih, pakai masker juga. Mereka datang, kalau di CCTV mereka datang 2 kali. Yang pertama datang itu tengah 12 ngecek keadaan sambil bawa senter lah. Nggak berapa lama mereka datang lagi tuh lah, mereka langsung beraksi. Korban laporkan aksi pencurian ini ke Polsek Percut Setuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Berpura-pura membeli mie instan dan kopi, seorang pria mencuri handphone di meja kasir rumah makan di Beji, Kota Depok. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pria terekam CCTV mencuri HP dari sebuah meja kasir pada sebuah rumah makan di wilayah Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya pelaku memesan mie instan dan kopi. Setelah pesanannya dibungkus, pelaku kembali memesan 1 bungkus mie dan kopi. Pencurian dilakukan saat pegawai rumah makan sibuk menyiapkan pesanan pelaku. Mbak, kopinya tambah 1. Saya tanya dong, kopinya mau apa gitu. Kopi kapal api juga deh. Ya akhirnya saya bikinin, temen saya tukeran posisi ke tempat saya. Dia itu posisinya mungkin udah ngambil pas saya tukeran ya. Akhirnya dia jalan ke depan. Udah sampai situ, belum saya sempat bikinin, dianya udah nggak ada, udah hilang. Berbekal rekaman CCTV, pemilik rumah makan melaporkan kasusnya ke Polsek Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, menjalani sidang dugaan pelanggaran etik. Putri Chandrawati, sang istri, akan diperiksa hari ini sebagai tersangka. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bangunlah, 8 untuk kendaraan kuda.